Shalom Bapak dosen, Kakak Astus dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Krisno Nohaya Aitonang dengan NIM 71 2022 089. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tes akhir semester saya dalam mata kuliah Sejarah Agama Kristen. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil materi bab 6 dan 8 sebagai sumber bacaan atau acuan saya dalam pembuatan video ini, dengan judul Gereja Melawan Ajaran atau Aliran-aliran Gnostik. Selamat menyaksikan. Pada abad kedua, gereja mengalami pergulatan atau tantangan secara internal yang terjadi dalam gereja itu sendiri. Tantangan tersebut berupa ajaran atau aliran khusus yang masuk dan merusak tatanan gereja pada zaman itu, seperti aliran atau ajaran Gnostik. Ajaran atau Gnostik sendiri adalah suatu pengetahuan yang dipakai oleh orang-orang terpelajar pada zaman itu, karena akal dan sanubarinya belum dipuaskan oleh agama biasa yang mudah dipahami. Ajaran ini mulai timbul karena berita Injil terlampaui sederhana dan ajaran gereja yang mudah dimengerti atau digemari. Mereka kemudian mencari suatu hikmat yang lebih dalam secara rahasia. Oleh sebab itu, mereka mulai menafsirkan Alkitab secara alegoris. Tetapi dengan demikian, kebodohan salib ditukarkan dengan hikmat dunia. Pada masa itu, ajaran ini mulai berpengaruh di dalam gereja, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok Kristen yang lebih berhikmat dan rohani dari jemaat biasa. Puncak pengaruh ini kira-kira pada tahun 150, pusatnya yaitu di Alexandria, tempat kerja seorang tokoh Basilidas yang mengarang tafsiran pada Perjanjian Baru secara Gnostik, dan kota Roma tempat Valentinus mengajar Gnostik. Dialah ahli Gnostik. Aliran ini kemudian berkembang dan sungguh besar godaan aliran mistik yang panteistis ini kepada gereja pada saat itu. Gereja pada saat itu tetap berpaut kepada kuasa Perjanjian Lama dengan diakuinya Allah Bapa Yesus Kristus adalah pencipta dunia. Akhirnya, pada tahun 150 dan 200 sebelum Masehi, gereja sanggup menolak segala ajaran sesat ini dan mengingkari wujud dan tugasnya. Kemenangan ini barulah terjadi sesudah pergumulan yang berat yang dialami oleh gereja. Gereja terpaksa melengkapi senjatanya untuk melawan sekta atau aliran-aliran Gnostik ini. Senjata itu pula yang menjadi ciri dan pernyataan yang tegas dari wujud gereja sendiri. Senjata-senjata itu adalah yang pertama, kanon. Kanon dari kitab-kitab Perjanjian Baru yang diakui sah di samping Perjanjian Lama. Hal tersebut tentu bahwa sabda Tuhan, Yesus Kristus, dan segala cerita lisan dan tulisan mengenai Tuhan sangat berkuasa dalam gereja. Gereja kemudian menetapkan sendiri kitab-kitab yang memuat cerita yang benar tentang Tuhan. Beralaskan pada pendirian itu, maka pada tahun 150 sebelum Masehi, keempat kitab Injil yang kita kenal sudah umum dipakai sebagai kanonik atau yang selaras dengan kanon. Demikian pula surat Rasul-Rasul Paulus dan kitab-kitab Kisah Para Rasul, sebab ditulis oleh murid dan sahabat Paulus, yakni Lukas. Penetapan kanon itu sangat penting, sebab dengan itu gereja menyatakan dengan berterus terang bahwa masa penyataan Tuhan telah diakhiri dengan Perjanjian Baru. Yang kedua
ada pengakuan iman. Selain dari senjata yang utama yaitu kanon, gereja membutuhkan suatu senjata lain untuk melawan sekta atau aliran gnostik yang dipakai untuk menetapkan ajaran gereja tersebut. Oleh sebab itu, perlu suatu ringkasan iman jemaat yang akan menjadi kaidah supaya jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Pada abad ke-5, gereja barulah menetapkan ke-12 pasal iman. Akhirnya muncullah pengakuan Nicea. Pengakuan ini muncul pada abad pertengahan abad ke-4 dan diikrarkan di timur. Pengakuan-pengakuan itu sangat berfaedah bagi gereja dalam perlawanan gereja terhadap aliran-aliran atau ajaran gnostik yang masuk pada zaman itu. Pengakuan ke-12 rasul iman itu kemudian diganti namanya menjadi pengakuan iman rasuli yang kita kenal dan dipakai sampai sekarang ini. Karena mengandung segala perkara iman Masehi yang sangat penting. Dengan demikian, pengakuan rasuli itu bukan saja menjadi senjata gereja pada permulaan sejarahnya, tetapi juga menjadi kesimpulan iman Kristen bagi segala abad kemudian. Yang ketiga, senjata yang ketiga adalah pewarisan jabatan rasuli. Di samping kedua senjata tadi, masih perlu senjata yang ketiga yang berkuasa dalam praktek yang dipakai oleh gereja untuk melawan sekta atau ajaran-ajaran yang masuk itu. Kalau ada manusia yang melaksanakannya dan mempertahankannya, itulah sebabnya pemimpin-pemimpin gereja menunjuk jemaat kepada uskupnya yang dipilih dengan jalan yang sah. Dia sajalah yang sanggup membuat keputusan tentang segala masalah muksil yang mengharu dirikan jemaat karena berkhotbah dan pengajaran semua guru sekta dan nabi palsu itu. Dengan demikian, yaitu uskup menerima kuasa yang sama besar dengan kanon atau Alkitab, bahkan lebih besar lagi karena uskuplah yang dianggap berhak dan berkuasa menjelaskan Alkitab dengan sempurna. Ketiga, senjata tersebut dipakai gereja sampai sekarang ini dalam melawan ajaran gnostik pada zaman itu. Demikian cerita saya mengenai ajaran gereja atau sejarah gereja melawan ajaran-ajaran gnostik. Sekian dan terima kasih. Shalom.